Ya, terima kasih Pak Agus, Ketua Kelompok Sumber Data Sumber Daya Manusia yang ada di kita. Kalau data terakhir nanti bilang disiapin sama biar nanti dikopikan Pak datanya pegawai kita. Kita punya PNS sekarang udah 99 ya, karena 3 hari lalu baru masuk 4 tenaga nih Pak. Masuk PNS 4 ya, mutasi ke dalam terus ada yang keluar. Kemudian kita punya tenaga kontrak itu sekarang di angka 109 tenaga kontrak ya, dengan komposisi dari kalau dari pendidikan itu yang S2 ada 19 orang, S1 39, jadi nanti semuanya nanti diberikan nanti ya. Kemudian untuk peralatan untuk Sapras kita punya mobil dinas, mobil operasional, itu juga datanya kita berikan, ada beberapa mobil yang untuk membackup teman-teman di lapangan, baik dalam pendataan wajib pajak baru maupun untuk pengawasan di lapangan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan. Kalau kita lihat dari indeksnya ya sudah mendekati sempurna lah, mendekati cukup lah. Kalau dari sisi jumlah, memang problem kita itu mungkin dari sisi kualitas, dan memang ada menjadi persoalan di kita itu kan di semua pemda lah itu kan, karena mutasi itu kan cepat itu kan, kita lagi udah kita siapin kader segala macamnya. Kemudian ada promosi keluar, ini kan kadang-kadang menjadi ya dari sisi personal itu suatu apresiasi, tapi bagi kita kelembagaan, waduh kurang ada kita bina nih. Nah makanya kami request ke PKP SDM, nah kita butuh tenaga itu yang inilah. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi yang golongan 2 gitu ya, untuk rekrutmen kan golongan 3. Nah golongan 3 ini kan ya kita kan tidak bisa menghalangi orang untuk karir cepat. Nah, tapi paling tidak kita butuh tenaga-tenaga middle lah, tenaga-tenaga sarjana mungkin D3 segala macam yang kita butuhkan. Nah untuk itu kita disupport dari tenaga kontrak dan kontrak. Nah ini juga menjadi problem nantinya ketika pembelakuan undang-undang ASN Pak, ya kan? Karena kemarin itu dari yang untuk tes P3K itu dari yang bisa lolos administrasi kita kemarin 39 ya. Banyak. Tapi yang lolos itu cuma 1. Lolos 1 itu juga bukan ke OPD kita, keluar malah. Yang dari luar juga nggak ada yang masuk ke sini. Nah, nanti gimana nih problemnya ke depannya ini? Nah, kayak kita untuk adik-adik yang masih tenaga kontrak ini kita selalu dorong lah bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitasnya untuk bisa lolos dari sisi tiap tahun memang ada yang lolos keluar Pak. Jadi lolos menjadi CPNS tapi bukan tetap di luar daerah, itu biasanya ada ya minimal 2 orang lah itu lolos tuh. Nah itu menjadi kendala kita juga karena rata-rata yang lolos itu yang sudah siap pakai di sini. Itu beberapa hal yang menjadi kendala kita dari sisi kepegawaian ini mungkin umum lah. Sehingga kami kemarin juga bagaimana kita bisa menggandeng lembaga-lembaga lain untuk peningkatan kompetensi dari pegawai kita. Nah kami bekerja sama dengan BPKP, dengan Kanwil Pajak, DJP untuk in-house training, sehingga kompetensi teman-teman bisa selalu terjaga. Ini kan kalau nggak dicas kan nggak melempem Pak. Dan itu menjadi program rutin kita. Termasuk pelatihan yang 20 DP itu Pak? Kan dari minimal pelatihan? Iya, termasuk itu bagian kita juga. Nah, tapi kalau dengan teman-teman BPKP dan DJP ini kan lagi praktis dia, langsung on the spot nih. Kita mengawasi bersama, kemudian membahas kasus bersama satu subjek pajak terhadap nilai pajaknya, kewajaran pajaknya, nanti itu
itu bisa dilakukan sangat membantu kita untuk peningkatan dari sisi kualitas sumber daya manusia yang ada di kita. Jadi dilemanya itu kita punya PPNS tapi kemudian dia promosi, nah ini keluar PPNS-nya hilang lagi. Ini yang sulit kita di luar kita punya jangkauan itu, jangkauan. Nah kemudian dari sisi tadi kami sampaikan untuk pajak daerah, nanti di profil ini nanti ada datanya juga sebelumnya berapa di Sipenda kita yang baru juga ada ya yang udah di launching Bobby dulu ya, yang format baru yang ada pie-nya, ada segala macam sumbangan per jenis pajak itu di sini bisa dilihat juga. Ya. Kopi yang baru bisa muncul lagi. Nah dari sini dari Sipenda ini Bapak juga bisa melihat realisasi tahun-tahun sebelumnya. Tapi di bahan ekspos sudah ada disiapkan juga ya. Di buku profil ini juga ada untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu sudah ada kita siapkan juga. Nah dari sisi keseluruhan retribusi memang kita tidak bisa jauh ya, karena ini ditangani oleh OPD yang tersendiri. Nah dari sisi retribusi kita itu target terbesar itu di persampahan, Pak. Sampah. Dan ini juga memang dilematis juga sih sebenarnya, karena di beberapa daerah sebenarnya target retribusi sampah itu bukan jadi primadona, tapi bagaimana pelayanannya itu yang tapi memang di Batam mungkin karena Batam itu di kota yang dibentuk based on rekayasa gitu ya, rekayasa sosial, karena kan hampir 80%, 70%, mungkin hampir 80% lah penduduk Batam itu kan migran masuk. Jadi ibaratnya kalau migran masuk tentu sebelumnya sudah terbangun sistem di sini, rule-nya sudah ada, mereka harus masuk ke slot itu, terplanning gitu, sehingga agak lebih mudah untuk melakukan penerapan terhadap kebijakan pemerintah dibandingkan daerah lain. Misalkan contoh kasus lah, kok Batam dalam 1 tahun bisa kalian pasang 500 tapping bom ke masyarakat. Ditanya sama orang dari Solo, dari daerah atau dari Jawa Timur gitu. Kenapa Batam lebih mudah? Ya Pak, kalau Bapak di tempat Bapak kan homogen. Yang pedagang, pengusaha itu kan orang lokal. Mereka kan lebih berani melawan. Gitu. Kalau kita kan mereka pendatang, harus ikut dong aturannya di sini. Walaupun ada resistensi, tapi skornya agak lebih rendah lah dibandingkan dari yang homogen. Ya kan mungkin lebih tinggi resistensinya karena susah. Gitu. Itu salah satu yang menjadi faktor pendukung kita untuk mudah menerapkan kebijakan di Kota Batam, sehingga termasuk juga retribusi sampah ini. Walaupun ngomel-ngomel tapi bayar juga. Gitu. Nah, kemudian retribusi yang juga cukup memberikan nilai tertinggi itu adalah PBWJ, dulu YMB dan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing kita di Batam itu punya, kalau kemarin datanya hampir 5.000-an lebih ya, 5.000 lebih. Nah ini ketika sudah IMTA sudah berubah kebijakannya. Kalau dulu kan IMTA itu 100% ke Pemda, Pak. Sekarang kan berbagi kita ke pusat. Ya, Bu dari Disnaker itu tahu tuh. Berbagi ke pusat dan ke provinsi juga. Ya, kuenya dibagi nih. Kalau dulu kan kita lebih gede, Pak. Hampir ya separuhnya hampir hilang. Iya. Dan nanti yang lain sebagainya tentu akan menyesuaikan dengan undang-undang baru. Itu tapi datanya nanti kita di dalam profil ada, belum kita lihat lagi untuk bisa disiapkan Pak Asep. Kalau sistem informasi ini bisa diakses sama bisa Pak, ini web based Pak. Oh. Web based, Bapak tinggal buka aja di halamannya.
ya simpenda.batam.go.id bisa langsung. Bisa. Kemudian termasuk juga untuk sisi pengawasan kita juga menyiapkan SOP itu kewajiban ya. Dan ide kepuasan juga ada ya, ide kepuasan nanti diberikan UKM-nya. Nah, itu kita tiap tahun melakukan juga kepada masyarakat yang mendapat layanan dari kita, bagaimana kepuasan terhadap layanan PBB, pajak lainnya, BPTB dan seterusnya. Dan alhamdulillah skornya di atas 80. Skor terakhir berapa ya? 80. Ya, cukup ya. Kepuasan tinggi lah, masuk kategori tinggi. Nah, ini tidak lepas dari arahan dari pimpinan, karena kami menilai bahwa salah satu yang membuat orang patuh bayar pajak tentu dari sisi layanan kita berikan layanan yang ramah, tepat. Itu paling tidak itu mengurangi memberikan nilai plus bagi masyarakat. Dia tidak menunggu lama, tidak harus. Makanya kita meningkatkan pengamatan sistem informasi, Pak. Walaupun tipologi masyarakat Batam tadi itu dia sifatnya heterogen, tapi mungkin pedagang pelaku usaha di Batam kan mungkin sekitar hampir 90% kalangan Chinese, Pak. Ini kita nilai ya memang agak-agak gimana ya, orang China itu kalau bisa manual aja lah gitu. Dan itu saya buktikan. Saya ke Surabaya. Itu saya membayar, Pak. Di sini nggak bisa non tunai, Pak, harus tunai. Kok harus tunai? Di Surabaya loh, Pak. Itu di rumah makan besar, Pak, ayam goreng apa itu rekomendasi dari DPRD itu. Dia nggak mau terima non tunai, harus cash. Ibaratnya nih sistem manajemen kekeluargaan. Nah, kami sudah siapkan laporan, e-report, semua lah yang itu untuk daftar wajib pajaknya, daftar pajaknya bisa elektronik, online, kita siapkan. Laporan pajaknya bisa online. Itu penggunanya itu ya paling tinggi 20%. Nah, ini yang perlu kami lakukan, artinya edukasi lagi untuk peningkatan. Karena kita repot juga kalau ya kita kan ingin mengurangi mereka sibuk segala macamnya. Nah, ini barangkali ini salah satu tantangan kami meningkatkan pemanfaatan teknologi pada masyarakat untuk dalam konteks feedbacknya, laporannya, mendaftar. Nggak perlu lagi kita harus datang ke sana mendaftar segala macamnya. Ya, jadi nanti data yang lainnya bisa dibantu. Ya. Ya. Cukup udah terjawab dari Bu Agustin. Bu, yang SOP atau pengawasan pengendalian? Oh ya. Oke. Mungkin tambah tadi Pak yang roadshow ya. Roadshow itu tadi memang filosofinya yang kita lihat tunggakan pajak daerah, pajak PBB di Batam itu utang kita cukup tinggi, Pak. Kita punya utang sekarang ini di angka 500 sampai 550 miliar ya, miliar. Itu data dari tahun 1999. Jadi ketika pengalihan dari pusat ke daerah, kebetulan kami termasuk pendukung mazhab terima dulu, not clear and clean. Penting duitnya masuk dulu deh. Masalah utang-utang itu nanti belakangan deh. Kayak orang Batak lah, Pak. Ya kan? Mana barangnya? Ambil dulu deh. Pada lama nanti. Kan ada beberapa daerah lain kan. Wait, clear and clean dulu nih. Kita enggak, Pak. Waktu itu pilihannya pokoknya terima dulu. Utang segala macamnya belakangan. Akhirnya kan data-data itu kan banyak yang ya ada yang double, ada yang segala macam, mungkin sama lah semua daerah itu. Nah, sehingga totalnya sekarang itu di angka 550 miliar. Sampai saat ini kita belum melakukan penghapusan. Kita
kita belum berani melakukan penghapusan. Tapi kami tahun ini punya target untuk melakukan penghapusan terhadap prioritas-prioritas utama untuk yang double knock, kemudian yang induknya masih ada sementara dia sudah dipecah, dan pasum pasos. Itu target kita. Nah, dengan kondisi tadi itu banyaknya piutang pajak, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan PBB-nya? Jadi angka kepatuhan PBB kita itu masih di bawah 70%, sekitar angka 65-67%. Jadi kita lihat itu dari bukan hanya dari itu tahun berjalannya, jadi dari penetapan kita, misalnya penetapan kita kami punya NOP itu di angka hampir 390 ribu NOP kita yang ada. Kemudian, nah ini kan tiap tahun ada piutang bertambah terus. Jadi kami juga bekerja sama dengan BPKP untuk mengklarifikasi jenis piutang ini. Jadi yang termasuk piutang macet, setengah macet, segala macamnya, yang dan tidak lancarnya itu berbasis umur piutangnya. Nah, jadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan masyarakat bayar pajak, ya kita datangi. Filosofinya itu bagaimana kita menggesa masyarakat dengan mendatangi. Jadi mulai tahun 2017 lalu kita bikin harus roadshow nih ke masyarakat. 2017 kita mulai melakukan roadshow ke masyarakat, kemudian dan kita tidak dengan tangan kosong, ya kita bawa dengan tadi itu door prize. Di samping dengan berbagai program-program pengampunan pajak lah, jadi ada mulai dari penghapusan denda, kemudian pengurangan pokok pajak kita lakukan. Nah itu mendatangi masyarakat. Nah ini kan berikan stimulan saja. Karena yang kita lihat itu di komplek-komplek perumahan itu memang yang terjadi tunggakan itu. Nah ini terjadi karena sifat orang di Batam itu kan tidak semuanya WP kita itu untuk PBB ini mereka itu kan sampai tahap tertentu pulang kampung, Pak. Pulang kampung, asetnya ada di sini. Asetnya di sini, apakah dia sewakan atau dia tinggalkan, nggak diurusin. Ya pajaknya kan dia nggak ngurus juga. Makanya kita mulai gunakan sistem informasi sehingga masyarakat yang punya aset di Batam tapi dia berada di luar Batam bisa bayar pajak di mana saja dengan penguatan mitra-mitra kita. Jadi itu strategi yang lain. Jadi kita buka bank-bank lain. Sekarang kita kerjasama dengan Mandiri ya, dengan Mandiri. Jadi mereka bisa bayar pajak ini Pak online di mana saja mereka berada. Bisa bayar bukan hanya bank daerah, sekarang bisa bayar ke BJB, bisa bayar ke Mandiri, dan bisa dengan QRIS lagi. Nah itu problem yang lain itu. Jangan sampai mau bayar aja susah kan, ya. Sampai kemarin tuh ya ada yang datang, wah saya bayar pajak kan harus bawa uang cash ke bank ini ya, komplain ya karena ada kendala di bank daerah, RTGS harus nggak bisa RTGS, harus uang cash 100 juta misalkan, bahaya Pak. Makanya kita buka berbagai cara-cara untuk pembayaran. Ini bagian dari kita. Nah untuk yang roadshow ini filosofinya tadi itu bagaimana kita turun ke masyarakat bawah, ya masyarakat yang menggesa mereka untuk ya bayar pajak pada saat ini dengan ada imbang-imbang hadiah. Dan tahun ini mungkin tahun depan bisa kita laksanakan. Ya. Kita siapkan mobil pajak keliling. Di tahun ini kita siapkan, sekarang lagi mau finishing ya. Kami panggil si bijak ini. Sehingga nanti bisa membackup roadshow dan juga untuk layanan lainnya. Kemudian sistem informasi kita juga sudah kita tingkatkan, misalnya di PBB kita Sismiop itu kan sekarang kita buka dengan web base-nya, sehingga di mana saja
ketika roadshow ini juga bisa lakukan perubahan-perubahan data pajak secara web based. Jadi kalau sistem sekarang kan offline tuh dia harus ke kantor nih baru bisa melakukan perubahan. Nah, nextnya ini tahun ini kita mulai launching itu ketika roadshow mereka bisa lakukan perubahan apa secara langsung di tempat. Jadi berangkat dari konteks itu ya kita berkampanye untuk masyarakat bayar pajak, dan ini juga terbantukan karena masyarakat bisa melihat ini kondisi di lapangan. Apalagi sekarang ini orang melihat sampai ada yang ya komentar salah satu pengusaha, saya buka pintu aja Pak udah tahu ini udah nampak tuh pembangunannya Pak Wali Kota tuh di depan jalan. Karena infrastruktur kan yang paling gampang kan itu. Ya ibaratnya kalau ada Pak Ganjar ya bilang ya, wah ini kalau infrastruktur itu terlalu maskulin. Jadi kalau program infrastruktur itu maskulin, karena kan nampak gitu. Jadi kalau Pak Ganjar kan lebih ke yang program lain yang feminin ya, untuk bantuan sosial segala macamnya. Nah itu infrastruktur jelas nampak di depan mata sehingga masyarakat melihat yakin uangnya itu nggak lari kemana. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Pak RT RW karena Bapak punya insentif kan dari uang mana Pak? Uang PBB. Kan tiap bulan dibantu Pak Wali dengan insentif sampai sekarang 750.000 ya. Itu kan ya kita hanya minta bantu Bapak woro-woro aja lah kalau orang Jawa ke masyarakatnya untuk bayar pajak PBB sehingga nanti semua kebutuhan masyarakat itu bisa terselesaikan. Ada bantuan sosial untuk imam masjid, untuk pastor segala macamnya. Nah itulah kita bisa melalui roadshow ini. Roadshow-nya memang targetnya tidak besar, tapi paling tidak itu memberikan stimulan bahwa kita ada di masyarakat untuk mereka melakukan bayar pajak. Kita menggandeng bank sehingga pada saat itu bank juga bisa melayani masyarakat. Nah, kami pilih titik-titik tertentu yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat, mudah didatangi oleh masyarakat, dan terjangkau lah. Jadi tempat-tempat yang secara sosial itu oleh masyarakat dapat dijangkau dengan mudah. Nah, tahun 2023 ini target kita, udah tercapai 1,6 miliar ya. Ya, 21 ya. 3 sampai 25. Tahun ini kita punya target berapa? 40 realisasi 1,6 miliar. Nah, 1,6 miliar ini karena ada itu tadi Bang, ada diskon 10%. Nah, bagi WP yang pajaknya tahunannya di atas 100 juta kan gede itu. 10% ya bisa jadi bonus yang bayar pajaknya kan ada. 10 juta kan. Bisa ngirit ya. Nah, jadi memang di sisi lain kita buat kebijakan itu untuk agar kasnya jangan kosong Pak di awal tahun Pak. Ya kan biasanya kan susah tuh di awal tahun kan butuh duit. Nah, ke Silva. Kita selalu ayo gimana nih Bapak Penda, biasanya BPKB tuh. Nah, ini udah kritis nih, butuh duit nih. Gitu Pak, jadi sifatnya lebih kepada sosial masyarakat, bagaimana bisa meningkatkan kepatuhan, kemudian menunjukkan bahwa kemudahan-kemudahan bagaimana mereka untuk membayar pajak. Oke, terima kasih Pak Asmansa yang telah menyampaikan pertanyaan terhadap 3 penanya di sesi pertama. Selanjutnya kita buka untuk sesi kedua. Silakan nanti 3 orang sebutkan nama dan instansi dengan pertanyaan dengan singkat. Untuk data nanti kita koordinasi dengan Pak Sek.